kan beli berangkat nih dari IGD. Ya. Waktu nyampe TKP, terus apa yang pertama kali beli lakuin? Beli bener gak sih? Kalau kata orang-orang ada kata-kata keramat di IGD dulu. Ya percaya nggak percaya sih ada sih. Wih IGD sepi nih, tiba-tiba rame. Itu pernah gak sih? Oh pernah, sering. Sering. Dan yang bilang tuh langsung pulang lagi ada tuh. Temen yang operan yang kena. Kalau teman-teman kita di IGD ini udah pelatihan semua belum beli? Udah semua. Udah dong, bersertifikat semua beli ya? Ya sertifikat BTCLS ya. Dokternya sudah CLS ya. Kita penyambaran laut sahabat GBM. Ya, kadang-kadang driver ambulan tuh harus tahan, nggak boleh takut sama darah juga. Kan kedua bawa pasien lagi. Pasien sih, supir sih. Angkat guys. Halo sahabat GBM, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Kembali lagi dengan saya Yuma Aditya. Pada kesempatan GBM On The Road yang ke-8 kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu perawat IGD RSU GBM. Salah satu layanan unggulan di RSU GBM adalah layanan trauma. Jadi kita siap untuk melayani kasus-kasus trauma yang komprehensif didukung dengan IGD 24 jam, dokter dan perawat bersertifikat, ambulan advance life support, dan ambulan transport. Dan kita sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja untuk pasien-pasien kecelakaan lalu lintas. Dan kita juga sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kasus-kasus kecelakaan kerja. Oke, langsung saja kita jemput narasumber kita kali ini. Siap. Mantap. Halo Bli. Halo. Apa kabarnya Bli? Baik. Lagi ada pasien tadi gede Bli? Masih ada. Pasien apa tuh? Udah sarap. Kecelakaan? Ya salah jalurnya. Oh. Jalur bypass. Ayo Bli Bayo, silahkan perkenalkan dirinya. Selamat apa nih? Sore. Itu kok makar udah? Selamat sore. Nama lengkap nih? Dadi. Nama panggilan kan? Nah. Nama saya Bayo. Bayo. Saya jadi di GBM sebagai KA IGD. Sudah. Oh. Nama Instagramnya Bli? Makara Tatar. Markara Tatar. Apa artinya Markara Tatar tuh Bli? Tatar tuh kawitan. Oh kawitan. Makara? Kambing. Percaya sih. Masa sekon? Sekas, Oh, bahasa Bali tuh? Rasi bintang Capricorn. Oh. Menayo? Si man matakonnya Pak. Enggak dapat. Oke nih Bli. Di episode GBM On The Road yang ke-8 nih, kita mau bahas tentang IGD, instalasi gawat darurat. Ya. Kan namanya udah instalasi gawat darurat. Pasti pasien-pasiennya yang datang tuh banyakkan ke gawat daruratan apa sih? Ya, pasti. Kalau kayak gitu tuh, apa sih yang pertama dilakuin kalau ada pasien datang dalam keadaan gawat darurat itu? Pasti yang kita lakukan tuh pertama kita ngecek kondisi pasien, di observasi DTP atau kita lihat kegawatannya. Di IGD tuh kita penanganannya itu nggak seperti di poliklinik ya, siapa datang itu dia ditangani duluan. Ya, siapa datang duluan dari tanganin. Itu kita nggak di IGD itu nggak berlaku. Dia di situ dengan sistem triase namanya. Triase. Ya, itu adalah sistem yang memilih pasien berdasarkan kegawat daruratannya. Oh, kegawat darurat. Pasien siapa yang nggak mengenal ini datang duluan ini kita tangani. Jadi siapa yang lebih gawat kita itu lebih tangani. Kan di IGD itu berpacu dengan ada golden time-nya namanya. Oh, golden time. Kalau yang triase yang kita tuh yang merah nah kan. Kita tuh yang awam tuh kan ada warna di IGD tuh. Oh, ada warna. Di IGD iya, tuh pasti iya. ada merah, kuning, hijau, hitam gitu biasanya. Dulu tapi sekarang sih nomor dipakai. Ya. Di bed tuh ada pasti nomor 1, ATS 1 dah. ATS 1, 2, 3 sampai 5. Kalau udah di ATS 1 ya mungkin penanganannya itu harus kurang dari 10 menit harus sudah ditangani. Kurang 10 dari 10 menit. Itu yang warna nomor 1 itu udah paling gawat. Ya, paling gawat, mengancam nyawa. Terus lanjut. Ya, kalau biasanya sih pasien kan banyak, kok saya belum ditangani, saya datang duluan. Nah, iya. itu. Makanya
itu sebenarnya perlu sosialisasi tentang ATS. Kan banyak yang komplain pasien masyarakat, kok saya yang duluan datang, kok bapak itu yang tangani duluan, padahal kita udah meriksa tekanan darahnya, udah ditanyain keluhannya, tanda-tanda vitalnya, dan udah tanyain keluhannya. Ini keluhannya kan ditanya sama dokter sama perawatnya kan, ini masuk ATS ini, ini lebih ntar ya lagi adalah space waktu yang kita tangani gitu. Seperti itu sih. Tapi kan kita di IGD memberitahu kok ke pasien atau keluarga, Bu, ntar ya kalau ada pasien ini saya akan tangani lagi sebentar, ini masih ada pasien gawat itu, biar nggak minim komplain lah kita. Iya, itu buat masyarakat yang belum ngerti nih. Jadi di IGD itu bukan sistemnya yang datang duluan dia ditangani duluan, bukan seperti itu beli ya. Jadi yang pertama kali dicek itu apa beli? Yang paling dasar sih kita di medis tuh paling disuruh ABC ini aja, airway, breathing sama sirkulasinya. Sirkulasinya. Itu yang pertama kali kita cek ya. Yang pasien dicek sama dokternya kalau ATS 1. ATS 1. Baru ke seperti biasanya henti jantung, henti napas. Henti jantung. Pasien nggak sadarkan diri sadarkan itu. diri yang datang begitu pasti langsung dibawa ke ATS 1. Atau warnanya merah itu lah. Oke, terus selanjutnya? Yang lainnya ATS 2 itu seperti cedera kepala. Itu yang mengancam nanti pasiennya bisa punya kemungkinan cacat itu dia. Cacat atau sampai meninggal mungkin saya mungkin. Coba kayak cedera kepala berat itulah. Itu ATS 2 warnanya orange sih. Orange. Dari yang berarti ATS 1 itu merah, ATS 2 itu orange. Terus ada ATS apa lagi? ATS 3. ATS 3 biasanya sih kuning warnanya, itu biasanya pasien-pasien yang shock ya, pada tekanan darahnya rendah. Itu biasanya di sana ditaruh. Itu kan waktunya kita perlu 30 menit sampai 60 menit. Berarti kalau di ATS 1 itu kita waktunya itu 10 menit maksimal penanganannya. Sekeras mungkin sih. Kalau ATS 2 ya 10 sampai 20-an. ATS 2 10 sampai 20-an. Kalau ATS 3 itu 30 sampai 60 menit. Gitu penanganannya. Selanjutnya beli pada sebenarnya ATS 45 itu sebenarnya pasien-pasien poliklinis ya. Klinis yang nggak terlalu gawat ya. Demam, sakit perut gitu, yang tapi yang datang ke dia mungkin seperti hari Minggu atau libur kan nggak ada poli atau pasca satunya tutup itu masih kan ke rumah sakit gitu. Nah, ketika pasien datang yang pertama kali mengarahkan dia ke triase itu dokter atau perawatnya beli? Bisa dokter, bisa perawat. Bisa dokter, bisa perawat. Itu ada kualifikasi khususnya nggak? Misalnya selain pengalaman ya kan tadi kita ada selain pengalaman tuh ada kualifikasi khusus nggak untuk orang yang mengarahkan dia pasien ke triase itu? Biasanya sih pelatihan itu ya, ada pelatihan triase namanya. Ada pelatihan triase. Sama pelatihan yang kali di GD itu sih semua harus ada ACS sama BTCLS ya, sama dokter-dokternya itu. Pelatihan hidup dasar namanya. Bantuan hidup dasar sama bantuan hidup lanjut itu perlu ya, perlu di GD. Perlu di GD. Kan pasien itu kan gawat-gawat datangnya. Kita perlu penanganan yang segera untuk menyelamatkan ini kan berpacu dengan waktu juga. Haruslah kita punya. Nah, kalau teman-teman kita di IGD ini udah pelatihan semua belum beli? Udah semua. Udah bersertifikat semua beli ya? Ya, sertifikat BTCLS dokternya sudah CLS ya. Beli bener gak sih kalau kata orang-orang ada kata-kata keramat di IGD dulu? Ya percaya nggak percaya saya ada sih. IGD sepi nih tiba-tiba rame. Itu pernah gak sih? Pernah sering dokter Febi ya saya. Ya saya sering dokter-dokter yang ini kan lewat itu dokter spesialis mungkin habis oka malam-malam itu kan. Apa aja biasa kata-kata keramat di IGD dulu? Sepi ya. Sepi ya. Itu ya sih salah satunya ya. Sepi sekali gitu orang tiba-tiba ntar ada tiba-tiba pasien datang rame gitu tiba-tiba. Loaded aja. Begitu ya Pak Rigi. Dan yang bilang tuh langsung pulang lagi ada itu. Teman yang operan yang kena. Sering gitu. Benar, jangan dong itu biasanya. Kebanyakan pasien-pasien kita di IGD itu pasien-pasien apa biasanya beli? Nah, ini kan seperti yang kita pelayanan unggulan. Penyelenggaraan kita kan trauma center. Ya, trauma center. Seperti namanya trauma center. Trauma center. Kebanyakan pasiennya ya trauma,
seperti ya banyak di sekarang kan, apalagi ya sekarang kita ada bedah saraf. Bedah saraf. Banyak ada udah bedah saraf, orto kecelakaan, pasti ortopedi, pasti mata tulang, pasien cedera kepala. Sekarang sih banyak pasien bedah saraf ya. Bedah saraf ya. Banyak ya dari Karangasem yang nyari gitu, rujuk-rujukan dari reskap di Karangasem gitu. Itu bedah saraf. Apalagi kita kan ada CT scan juga yang mendukung untuk melakukan pemeriksaan diagnostik untuk bedah saraf. Paling bedah saraf orto ya. Paling ya bedah tumpul gitu kan. Trauma tumpul abdomen sering juga. Abdomen itu perut ya beliau. Ya, perut. Kan kecelakaan di jalur, apalagi kita dekat jalur bypass gitu. Ya, wih. Truk-truknya gede-gede, motornya ngawur-ngawur. Apalagi malam minggu tuh ada yang pasien kecelakaan mabuk yang sering ke IGD ya. Ya. Kecelakaan nggak bawa identitas, wah itu udah repot. Ada pasien-pasien yang nggak bawa identitas keluarga susah dihubungin. Pernah nggak sih kita mengalami kasus kayak gitu, Bli? Pernah. Itu biasanya gimana tuh kok misalnya malam minggu terus ada pasien kecelakaan nggak bawa identitas terus nggak ada yang bisa dihubungi, itu kita harus gimana? Ya, biasanya kalau kan lihat kita kontaknya atau HP-nya, kalau HP-nya udah nggak hancur tuh, kita ada yang ini kan nggak ada identitas, susah. Tapi kok kayak gitu bisa kita tolong dulu apa? Pasti ditolong, pasti kita tangani dulu ke daruratanya kan. Nggak mungkin lah kita nunggu badan darurat. Pasti di IGD itu pasti yang pertama pasti dilakukan itulah menangani dulu ke gawat daruratanya, baru yang lain diurus. Itu kan gitu. Dia kayak ada gitu ya, susah banget kita nunggu keputusan keluarga. Tetap sih ditangani, tapi kan untuk kelanjutannya kita bingung disetujui atau tidak ya sama keluarga pasien. Tuh sahabat GBM, pentingnya membawa identitas kalau berpergian kemana-mana ya. Terakhir nih Bli, kesan dan pesan selama kerja di GBM gimana? Kesan dan pesan, kesan aja ya. Ya, kesan sih kan baru rumah sakit baru ya, baru buka. Saya juga tamat baru sih, kan buka 2020, tamat 2018. Pengalaman sih dapat pengalaman kan nggak semua lah rumah sakit yang bisa nanganin kayak pasien yang dapat pasien gawat kayak bedah saraf itu kan yang trauma banget itu lah. kritis yang mengetes keahlian dan wawasan, tapi bikin deg-degan juga. Butuh pengalaman sih itu kayak ya, butuh pengalaman juga. Pengalamannya sih menarik sih di Jaya GD itu. Pasiennya yang datang kita nggak tahu pasien apa ini, yang datang tiba kita perlu apa yang harus kita lakukan itu kan. Ya sih pengalaman perlu dalam bekerja itu, untuk menentukan apa yang hal-hal yang harus kita lakukan untuk menangani pasien ini kan, bikin adrenalin pasien. Tapi banyak berarti pasien yang datang ke IGD itu berlumuran darah gitu. Wah, sering. Pasti kalau udah menyangkut dengan trauma, apalagi ada pasien yang patah tulang terbuka, wah banyak ada itu darahnya. Benar-benar kelihatan tulangnya, Bli. Benar kelihatan tulang. Dari kulit tuh langsung kelihatan tulangnya. Langsung kelihatan tulang keluar tulang. Itu dah. Kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh harus segera dioperasi atau gimana, Bli? Apa boleh nunggu dulu? Masih harus segera kan. Harus segera. Kalau gitu takutnya infeksi tulang. Tapi kan udah udah ditangani dulu. Kita tangani dulu daruratnya. Apalagi yang pasien-pasien adalah pasien yang seperti, apalagi kita ada pasien ada kemoterapi sekarang. Ya, kemoterapi yang baru. Pasien kemo dulu adalah ciri khasnya. Oh, kalau kanker tuh juga masuk ke gawat daruratan, bisa masuk ke gawat daruratan kan, ya, Bli? Bisa, kan ada yang itu gini, dia kan ada kanker itu kan ada saatnya pasien tuh menurun imunitasnya atau ngedrop lah, ngedrop. Pastilah ada datang kayak gitu, mungkin kan efek obat atau gimana ada. Oh iya, obatnya keras-keras ya. Ada saatnya dia untuk ngedrop, itu pasti ada sekali kayak gitu dengan keluhan penurunan kondisi, itu kan kita stabilkan dulu sebelum dia lanjut untuk terapi kimia.
cuma kayak di poliklinik biasa aja Wah, gitu. pasti itu kan Rutin kayak HD lah. Nah, Wah. kok HD juga malah ada kegawat daruratannya. wah sering Iya. kita dapat HD apalagi Mas HD situ itu Kok HD situ tuh gimana maksudnya tuh, Bli? bisa mungkin bengkak kakinya lagi. Mungkin yang di situ tuh datang pertama ke IGD pertama kali HD, dia nggak tahu gininya ada sakit ginjal atau gimana, tiba-tiba fungsi ginjalnya menurun, bengkak nggak kencing-kencing. Iya, iya. Nah, itu paling perlu kita untuk lakukan HD. Nah, kalau misalnya kita jemput pasien nih, Bli pernah sering-sering jemput pasien kecelakaan itu, Bli? Gimana rasanya? Wah sering kan kita di telepon biasanya. Oh, di telepon. Nah, terus? Kan kita pertama sih kita kan perlu persiapan ya. Persiapan. Tetap sih kita di ambulan tuh udah ada ya, kit emergency tetap di sana tuh kan. Terus? Perlu. Yang kita kan kerja kalau menjemput pasien itu kan nggak kita aja yang bekerja, kan kita ada perlu tim lah seperti driver lah. Driver kita kalau ada yang keluarga atau polisi yang hubungin kita untuk ini ada kecelakaan di sini, itu jemput di sana. Kita pasti nelpon drivernya dulu untuk nyiapin ambulan itu baru berangkat, mesti berpacu dalam waktu. Seru gak sih? Seru kan, cepet-cepetan itu, cepet-cepetan ngambil ambulannya tuh, kita langsung naik ke ambulan sama drivernya cepet-cepetan. Iya banget, kayak seru jemput pasien. Seru sih, tapi dapat di gini kita ada pasien tuh kita nggak tahu apa yang mau dihadapin ya gitu. Itu nah pasien kecelakaan itu aja. Kecelakaan. Orang kita nggak tahu kondisi pasiennya pastinya kayak gimana. Kadang-kadang nyebut kan berdua aja sama driver. Kadang-kadang driver ambulan tuh harus tahan, nggak boleh takut sama darah juga. Berdua bawa pasien lagi. Pasien sih, supir sih. Angkat kayak. Kadang-kadang ada darah kan baru angkat, keluar darahnya. Aduh. Ini kan Bli berangkatnya dari IGD. Ya. Itu nyampe TKP. Terus apa yang pertama kali Bli lakuin? Kita lihat dulu, sama juga kayak di IGD. Sama juga triase juga. Triasenya dulu. Oh, tetap jalan berarti kalau walaupun kita jemput pasien ke TKP itu triasenya tetap jalan berarti. Triasenya tetap pemilahan. Kita biasanya sih pertama itu kita lihat kesadarannya ya. Cek lu kesadarannya, responnya. Cek lah responnya, Pak. Kalau pasien sadar ya kita langsung, kalau ada pasien pendarahan atau gitu udah kemungkinan sih kita ada penanganan di ambulan. Kalau pendarahannya banyak, kalau jauh ya jarak dari rumah sakit sih kita pasti ada tindakan. Di ambulan itu Bli? Di ambulan pasti ada sih sekali gitu. Kalau repot sih. Kalau dekat sih enggak. Kalau dekat langsung aja. Biar lebih cepat penanganannya kan. Kalau ada pendarahan hebat nggak sadar, pasti kita ya pasang pengaman leher lah seperti kalernya, pasang jalur napasnya, kita airway-nya kita bebaskan dulu kan, ada sumbatan apa enggak. Biasanya sih kalau pasang nggak sadar tuh jatuh lah lidahnya. Lidahnya. Ya itu yang buat saluran pernapasannya terganggu ya. Itu yang mengancam nyawanya, itu yang kita bebasin. Sama kalau itulah nyemput ambulan. Tapi kebanyakan sih nyemputnya tuh malam-malam. Iya. Sepi jalanan, sepi kan ya. Siapa lagi dihubungin kalau bukan ambulan? Apalagi ya bebas. Ini kan minim penerangan. Iya. Gelap, malam itu gelap banget. Ini di sini ada penerangan, di sana enggak, itulah itu yang menyebabkan. Mungkin dia ada balok atau apa enggak dilihat di jalan. Nah, itulah mungkin. Apalagi jam pagi di jam 3, jam 2 enggak ada siapa lewat. Mungkin yang lewat jam 5 dia baru dikena. Lama udah kasihan ya, pasiennya lama. Rentang waktunya lama itu. Yang paling sering sih kita jemput ambulan laut itu ya. Ambulan laut ya. Tuh kita punya ambulan laut sahabat GBM. Itu untuk yang apa tuh saudara-saudara kita yang di Nusa itu. Ya, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan itu kita juga bisa bantu tolong ya. Sih kalau itulah kan dikontak sama perawatnya kita di sana ya. Di sana lah di ambulan lautnya itu kan. Itu enggak kita berpacu enggak cepat-cepatan. Ada gininya kan, biasanya dari sana sampai ini udah ada penanganannya di sana ya, udah ada penanganan. Kita hanya perlu nyiapin gini ambulan aja sih. Pernah ngelakuin tindakan di ambulan itu?
Sing mabuk kan. Ren ke kiri lu ngeren. Oh, ren ke kiri. Oh, berarti suruh minggir lu. Kalau ada penanganan sih. Kan nggak bisa lo kita rujuk. Apa sih penanganannya prosesnya RJP aja beli? Ya kalau pasiennya kan ngerujuk pasien gawat-gawat tuh kan ya kalau di napas di jantung kan pasti di RDP dibantu napasnya. Jarang sih kadang karena udah kalau nggak layak transport kan nggak kita bantu jalan ngerujuk. Paling kan kita preparein stabilin dulu. Stabil di jalan tuh. Berapa gini tekanan darahnya berapa baru kita berangkat gitu, nggak berani ngambil resiko lah kita. Oke, nah jadi itu dia sahabat GBM kesan dan pesannya beli Bayu selama kerja di IGD. Gimana nih? Mantap nih? Seru. Ya seru. Kita orang-orang awam ngeri juga lihat darah aja ngeri. Tuh, jadi sahabat-sahabat GBM yang ke IGD itu jangan protes kalau misalnya udah datang duluan terus nggak ditanganin. Ya. Pasti kita tanganin, cuman ada skala prioritasnya ya beli ya. Kayak tadi beli bilang tuh berdasarkan triasenya, jadi berdasarkan kondisi pasiennya gitu. Untuk sahabat GBM yang membutuhkan layanan emergency IGD kita di RSU GBM bisa menghubungi kita di 0366 558 4000. Silakan simpan dan hubungi nomor kami jika ada kejadian emergency. Iya gitu sahabat GBM. Terima kasih Beli Bayo atas insight dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat sahabat GBM di rumah. Jangan lupa follow Instagram GBM di @gerabaktimedika. Ingat sahabat GBM GRHA. Kemudian Facebook kita di Gera Bakti Medical Hospital dan subscribe channel YouTube kita di GBM Hospital. Jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa komen tuh, sudah Beli Bayo. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on the next video. Bye.